Kembali di Breaking News kasus Sambo, pemirsa, dalam sidang hari ini Putri mengaku malu. Beragam asumsi mengenai ia selingkuh dengan Kuat Ma'ruf dan Brigadir Yosua membuatnya terpukul. Pemberitaan mengenai dirinya dan suaminya Ferdy Sambo juga memukul mental anak-anaknya. Pastinya sedih. Ya, terutama karena ada pemberitaan-pemberitaan atau asumsi-asumsi mengenai saya dan keluarga, terutama kepada saya. Terlebih saya dibilang selingkuh sama Yosua, saya dibilang selingkuh sama Kuat, dan asumsi negatif lainnya terhadap saya. Saya hanya berpikir, apakah orang-orang di luar sana tidak merasakan bahwa saya punya keluarga dan anak-anak? Apakah mereka di luar sana tahu bagaimana mental anak-anak saya dengan pemberitaan yang negatif terhadap kedua orang tuanya? Dan kejadian ini sebenarnya membuat saya malu. Sebagai korban kekerasan seksual, sebenarnya tidak ingin aibnya dibuka dan diketahui oleh orang lain. Kembali kami akan mengajak Anda berbincang, pemirsa, dengan Prof. Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana yang tersambung bersama kami. Prof. Ibnu, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau kita melihat tadi sebelum sidang pemberian keterangan ataupun juga pemeriksaan Putri sebagai terdakwa, sebelumnya juga ada sidang Richard Eliezer yang sebenarnya agenda ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Namun di sana memang tidak bisa dilaksanakan hari ini karena ada keterangan yang memang harus dilengkapi berkaitan dengan yang hari ini juga akan disampaikan oleh Putri Chandrawati. Melihat hasil persidangan dan juga keterangan Putri, Prof. Ibnu melihat apakah ini nantinya akan juga cukup berpengaruh dengan tuntutan terhadap Richard Eliezer, Prof? Ya, semua bisa berpengaruh ketika ada bukti. Semua bisa tidak berpengaruh ketika tidak didukung bukti. Ini yang harus kita jadikan catatan dulu, Mbak. Oleh karena itu pertanyaannya memang, kalau kita melihat di dalam pasal 160 KUHP, sudah pemeriksaan terakhir, memang ada suatu ketentuan bahwa kesaksian yang memberatkan maupun yang meringankan, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum, baik yang memberatkan atau yang meringankan, baik yang sudah di BAP atau belum, itu adalah wajib didengar oleh majelis hakim. Oleh karena itu, apalagi ini adalah sudah di BAP, BPC ketika memberi keterangan, itu wajib didengar. Pertanyaannya, ketika dalil-dalil yang disampaikan BPC dikuatkan dengan bukti atau tidak? Tadi saya katakan sering, actorius incumbit onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Artinya ketika ada pelecehan seksual, ada korban yang dilakukan oleh almarhum, ini loh yang mulia lukanya, ini loh yang mulia sakitnya, ini yang lecetnya. Itu yang kita tunggu. Sehingga hakim sebagai bentuk kajian normatif hukumnya jelas nanti. Sebab kalau sampai tidak jelas, ini akan menjadikan perkara ini tidak hanya sampai pada putusan pengadilan negeri, nanti bisa banding, bahkan bisa kasasi, Mbak. Apalagi terkait seandainya ada bukti baru. Tapi ada peluang ke sana ya, Prof? Pasti berpeluang. Karena ini adalah
Satu, saya melihat subjek hukum terhadap orangnya adalah orang-orang cukup menguasai ilmu hukumnya juga. Kemudian penasihatnya juga cukup canggih juga. Mhm. Dan perkaranya itu tidak semudah yang kita bayangkan, Mbak. Karena sudah ada obstruction of justice. Jadi pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Contoh misalkan terkait dengan handphone. Sampai sekarang kan nggak pernah ketemu. Siapa tahu suatu saat ketemu, oh ada di bawah lemari. Loh, baru ketemu. Oh ada di sini. CCTV juga demikian juga. Oh ternyata disimpan dalam box tertentu. Nah, bisa jadi, Pak. Karena ini suatu perkara yang tidak utuh. Yang sejak awal memang mengalami suatu keinginan untuk ditutup dalam arti penting, dalam arti obstruction of justice, sehingga yang menjadikan permasalahan berlarut-larut dan ketika dihadirkan di persidangan juga tidak memberikan gambaran yang menjadi jernih, menjadi jelas, tapi masih ada buram, khususnya adalah motif. Dan terkait alat yang digunakan untuk melakukan suatu penembakan. Ini yang sampai sekarang belum ketemu. Antara 7 peluru, 4 peluru, yang 3 sikap menembak, PFS pun juga mengelak bahwa tidak melakukan suatu penembakan. Di tengah ketidakpastian itu Prof. Ibnu banyak Betul. poin-poin yang tidak lengkap dan tidak utuh begitu. Bagaimana kemudian hakim ini bisa memutuskan seadil-adilnya atau paling tidak seobjektif mungkin begitu saat ini? Ya, betul. Oleh karena itu hakim ya berpandangan ketentuan normatif, bukti yang ada di persidangan. Bukti persidangan itulah yang menjadikan dasar untuk menjadikan nanti suatu putusan. Apakah para turut serta itu menjadikan hukumannya sama, ataukah hukuman yang berbeda? Tadi saya katakan, dalam hal turut serta itu ada istilah jangan kita sampai mensubjektifkan yang objektif. Atau mengobjektifkan yang subjektif, dibaliknya seperti itu. Ini kan yang harus dibedakan. Karena perannya beda-beda antara Bu PT, antara K, antara M, atau apalagi Eliezer, kan gitu. Ini sesuatu yang berbeda. Di sini harus dilihat secara objektif. Kan? Jadi subjektif yang objektifkan. Yang kemarin kan diskusinya seolah-olah dari subjektif diobjektifkan. Jadi kalau memang enggak, ya lepas, bebas. Saya kira kok enggak adil seperti itu. Karena dari TKP yang sudah dilakukan oleh majelis, hakim sudah bisa melihat, oh ini bohong. Masa dalam 1 meter tidak melihat. Oh ini tidak konsisten. Kemarin dikatakan A menjadikan B. Itu Mbak Tiara. Ini yang menarik di situ. Karena sejak awal sudah ada di lain obstruction of justice, ada suatu hal yang sangat mendasar adalah relasi kuasa. Relasi kuasa ini yang paling tidak masih tetap mempengaruhi jalannya suatu persidangan. Walaupun di dalam keterangan terdakwa kemarin kelihatannya sudah lepas semua. Bahwa artinya ingin seperti apa adanya, apapun yang terjadi, karena tidak ada pertanggungjawaban pengganti pada Sambo, tapi pertanggungjawaban pada orang-orang yang terlibat dalam suatu kasus yang bersangkutan. Oke baik, itu tadi poinnya ya Prof, berarti tidak bisa sesuatu yang subjektif kemudian ini diobjektifkan. Menarik sekali tapi kita harus jeda sejenak dan breaking news kasus Sambo masih akan kembali pemirsa ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Ada kembali di breaking news kasus Sambo pemirsa dan kami akan langsung kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan Prof. Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana. Prof. Ibnu tadi sudah menjelaskan bahwa semua keterangan ini akan selalu dipertimbangkan oleh hakim. Kemudian juga akan selalu berpengaruh selama itu ada bukti. Nah, keterangan dari Putri Chandrawati ini sendiri terhadap Richard Eliezer begitu ya. Tadi kan sebelumnya akan ada sidang tuntutan, Prof. Ini nantinya akan seperti apa, Prof. Ibnu melihatnya? Karena tadi dari LPSK sendiri juga sempat menyebutkan ini nantinya ada pidana percobaan, kemudian juga pidana khusus, pidana paling ringan yang akan dijatuhkan terhadap Richard Eliezer. Akan seperti apa, Prof? Ya, terhadap pidana khusus paling ringan itu kita melihat yang sekarang masih berlaku KUHP, Mbak. Berlaku KUHP, jadi ya pidana penjara. Tampaknya kalau pidana percobaan kok enggak juga. Yang jelas kalau kita melihat suatu literatur, permohonan LPSK nanti seandainya dikabulkan oleh penuntut umum, maka di dalam pertimbangan jaksa penuntut umum akan memberikan catatan kontribusi di dalam suatu tuntutannya. Dari kontribusi yang diberikan itulah maka Eliezer akan diberikan suatu hukuman yang tuntutan, bukan hukuman, tuntutan dulu, Pak.
tuntutan yang ringan. Yang seandainya kalau misalkan sampai seorang penuntut umum menuntut misalkan 10 tahun, ya cukup 4 tahun atau 5 tahun. Atau sebaliknya, kalau sampai tinggi menjadi lebih ringan. Artinya di sini sudah nanti akan terlihat dari tuntutan penuntut umum itu akan dibacakan. Apakah dikabulkan atau tidak permohonan LPSK, rekomendasi LPSK ini. Tapi menurut saya kok dikabulkan, karena selama ini yang saya lihat memberikan kontribusi yang bagus, memberikan suatu suatu bentuk masalah-masalah yang tadinya itu tidak bisa dibuka. Contoh misalkan terkait dengan CCTV. Ini masalahnya kan karena CCTV nggak ada, Mbak Tiara. Betul. Jadi seolah-olah keterangan dari Eliezer ini suatu yang berdiri sendiri seolah-olah. Kalau oleh lawannya itu dikatakan ngarang kan, itu nggak ngarang kan gitu loh. Karena suatu ingatan orang itu ya dalam hitungan cepat itu juga tidak seperti yang kita bayangkan dalam hitungan normal kan itu. Apalagi kondisi sebagai terdakwa. Dari disinilah nanti keterangan-keterangan yang diberikan, yang memberikan kontribusi sejak. Ingat loh Mbak, ini Eliezer ini bukan hanya di tingkat peradilan adjudikasi, tapi juga di pra-adjudikasi. Di pra-adjudikasi juga mempunyai kontribusi dalam membuka perkara yang tadinya buram menjadi jelas. Nah, kemudian disampaikan dalam sidang juga masih konsisten. Yang walaupun memang banyak bantahan-bantahan oleh FS ya, terdakwa lainnya begitu ya, R dan lainnya yang menjadikan itu tidak betul ya. Wajar. Tapi paling tidak kan sudah diberikan secara konkret dan buktinya itu ternyata selaras. Nah, ketika bukti yang tidak selaras itu ketika tidak ada bukti data dukung kaitannya dengan CCTV. Nah ini memang tidak selaras. Tapi sebagai bentuk logika, nah, bicara hukum bicara logika majelis, logika penuntut umum, oh ini bohong, ini betul. Apalagi kemarin sudah dihadirkan juga ahli-ahli psikologi, termasuk ahli-ahli lie detector. Walaupun itu sebagai alat, tapi sebagai alat bantu Mbak, untuk bisa membongkar suatu keadaan kepribadian yang bersangkutan. Begitu. Oke, kalau Prof. Ibnu melihat sendiri juga Richard Eliezer ini ada kemungkinan atau bahkan besar kemungkinan terbebas dari hukuman maksimal begitu ya Prof? Hukuman mati ataupun juga seumur hidup? Iya, tampaknya kalau mati enggak Mbak. Mati enggak. Seumur hidup juga tampaknya enggak. Karena sebagai alat itu tadi ya Prof ya? Iya, sebagai alat. Tapi alat yang bertanggung jawab. Nah ini harus bedakan. Alat itu kalau alat ya, karena kita lihat hukum itu pertanggungjawaban Mbak. Alat yang bertanggung jawab, apalagi penegak hukum. Di sinilah Mbak Tiara, kalau menurut saya ya, maaf ya menurut saya, yang paling ringan itu nantinya adalah Bu PC sama K. Karena dia bukan sebagai penegak hukum. Kenapa? Ini lokasi bertentangan dengan hukum. Tindakan-tindakan itu yang tindakan-tindakan yang harus diawasi sebagai penegak hukum. Di tempat penegak hukum. Dengan menggunakan alat sebagai penegak hukum. Nah, disitulah yang saya kira baik Eliezer, baik R, ya itu cukup untuk tanda petik tadi saya katakan subjektif yang diobjektif, tapi objektif yang disubjektifkan. Kita harus melihatnya seperti itu, karena masing-masing peran itu harus kita bisa dalam suatu penelitian itu coba diformulasikan dengan nilai perannya 80%, ada 50%, ada 30%. Nah, Bu PC itu tampaknya juga paling rendah, termasuk K, berdasarkan keterangan-keterangan yang kejujurannya dan keluguannya yang dilakukan ternyata dia tidak tahu apa-apa. Kalau toh kaitannya dengan masalah kedekatan dengan Bu PC itu masalah non hukum ya, tapi dalam hukum-hukum tadi kelihatannya K sama Bu PC nilainya agak rendah terhadap tuntutan yang akan dijatuhkan oleh penuntut umum. Oke, baik, kita harus jeda terlebih dahulu kembali Prof. Ibnu dan oke baik. Prof. Ibnu terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang sudah diberikan. Nampaknya waktu kita sangat terbatas. Terima kasih, sehat selalu Prof. Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Breaking News Kasus Sambo. Dan Breaking News Kasus Sambo masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.